Halo guys, balik lagi nih di Porseni, podcast olahraga dan seni. Yeay, akhirnya seneng banget nih Porseni bisa hadir kembali. Kalau yang kemarin-kemarin Porseni menghadirkan seni musik, kalau sekarang kita bertemakan art. Bersama saya Rosia Desyanti, kita akan membahas seputar mural sebagai strategi market berbentuk kritik sosial di dalam masyarakat. Bersama narasumber yang spesial banget nih, udah kita datengin di sini di Porseni. Siap. Ya, halo Kak. Boleh. Fatan. Oke, boleh kenalan sih buat temen-temen biar supaya kenal nih. Siap. Perkenalkan, nama saya Fatan dari Mural Depok. Nick jalanan, biasa dipanggil Fakir PLS. Dah, itu aja. Oke. Nih aku mau sedikit nanya-nanya boleh ya kayak kita boleh. ngobrol santai aja sih Santai ini aja. sebenarnya. Oke. Ini kan beberapa waktu lalu kan mural sempat banget trending nih ya, berseliweran di mana-mana gitu ya, di televisi gitu kan. Tapi aku mau tanya nih Kak, sebenarnya perbedaan antara mural, graffiti sama lukisan-lukisan yang lainnya itu apa sih? Perbedaan mural sama graffiti ya, khususnya yang pertama buat seni jalanan. Oke. Kalau itu sih emang dari dulu tuh sampai sekarang masih rancu banget gitu kan. Ada yang berpendapat mural itu pakainya kuas gitu, graffiti itu pakainya cans atau kaleng, cat semprot itu. Cuman sebisa mungkin kita punya pendapat yang sekiranya masyarakat awam itu langsung ngerti gitu. Jadi kalau buat dari kita, bedanya mural sama graffiti. Kalau mural itu lebih ke gambar yang benar-benar bermakna. Oke. Ada maknanya yang langsung, pesannya langsung sampai ke masyarakat. Ada artinya ya. Betul. Nah kalau graffiti itu lebih ke tulisan yang dimodifikasi, karena kan dari kata tipografi, grafi gitu kan. Jadi Gitu, hanya Kak. perbedaannya itu aja Perbedaannya kali itu ya. aja. Lebih kalau mural itu lebih ke ada artinya Betul, gitu ya. Tapi iya. kalau misalkan graffiti cuma hanya gambar atau lukisan aja gitu betul. ya. Oke. Kayak gitu. Kalau Kak Fatan sendiri nih sebenarnya pembuatan spesialis mural apa sih gitu? Hanya untuk keindahan aja atau emang biasanya melukis yang ada kritikannya gitu? Mengarah ke situ. Kalau buat saya sendiri sih lebih ke random aja gitu. Jadi kita lihat tempat gitu kan. Posisi benar-benar bisa menempatkan posisi lah, kita lagi di tempat mana gitu. Jadi benar-benar random aja kita kalau buat Random kita mah. aja ya, nggak ada khusus ke Nggak ada siapa khusus, gitu, nggak nggak ada ada. ya? Oke. Kita random aja. Cuman lebih ke masyarakat sih, lebih ke buat inilah apa, edukasi gitu. Oke. Terus setuju gak sih Kak nih kalau misalkan mural ini sering banget dianggap negatif oleh masyarakat? Kalau buat itu sih, kalau buat pendapat pribadi ya, kalau buat saya sendiri setuju. Karena itu tadi kan kita lihat salah satu penggiat mungkin kan ada yang benar-benar fokusnya cuman coret-coret biasa aja Iya, gitu betul, kan, yang betul. benar-benar tempat media yang bertuan gitu, yang dicoret gitu kan, yang sekiranya sembarangan lah, atau biasa disebutkan vandalis. Iya. Nah itu biasa. kalau buat saya setuju. Setuju ya. Kenapa Iya, sih setuju? karena kan stigma masyarakat itu kan beda-beda gitu. Iya, betul. Udah pasti ada yang beranggapan negatif, positif itu udah pasti ada gitu. Cuman khususnya kalau misalnya di Kota Depok ini, alhamdulillah dari masyarakat Kota Depok stigmanya udah mulai kebuka gitu. Jadi benar-benar mereka udah welcome aja gitu. Nggak memandang negatif Alhamdulillah, semuanya ya. Betul. Oke. Terus benar nggak sih Kak kalau misalkan nih komunitas mural Kak Fatan ini menciptakan mural itu ada nggak sih yang bentuknya tuh kritik, misalnya mau ditujukan kepada siapa gitu? Itu ada sih, udah pasti ada. Udah pasti Dari ada ya? beberapa teman-teman kita itu udah pasti ada, banyak juga. Udah berapa karya? Maksudnya udah berapa hasil karya yang emang mengkritik gitu? Ada tujuannya gitu? Itu udah berapa kali ya? Cuman kebanyakan dihapus sih udah pasti. Dihapus ya? Iya, Itu pas. dihapus oleh Ya oleh Oke. dari Satpol PP gitu misalkan, karena mungkin ketika pas proses pembuatan itu kita nggak izin atau kita nggak tahu itu tembok tuh bertuan atau tidak gitu kan. oh iya sih. Gitu. Cuman kebanyakan udah pasti kita pilih temboknya yang sekiranya benar-benar punya umum gitu, yang benar-benar tidak bertuan. Nah mungkin pendapat mereka dari mural itu ya agak terlalu benar-benar mengkritik banget lah atau gimana gitu Kak. Jadi udah pasti dihapus. Itu udah banyak Itu banget. sering banget terjadi Sering ya? banget. Oke. Itu jadi hal biasa banget itu Kak. Terus bagaimana sih cara Kak Fatan mengajak masyarakat nih untuk nggak selalu berpandangan negatif
kalau mural itu tuh ya sebenarnya ada sisi positifnya juga. Dan kadang kan orang nganggapnya tuh mural itu sebagai bentuk yang kriminal gitu ya. Karena ada beberapa berita juga bilangnya seperti itu ya, mural itu sebagai bentuk kritik sosial atau kriminal gitu. Itu bagaimana sih sebagai seorang mural gitu, pemural, menanggapinya gimana? Caranya? Cara untuk supaya mereka berpikir positif. Iya. Ya kita bikin agenda-agenda yang sekiranya positif juga gitu. Jadi kayak misalkan di mural Depok itu kan kita udah punya beberapa agenda. Ada satu agenda namanya ngetem. Itu ngecat tembok. Nah, itu kita masuk ke ranah warga gitu. Jadi kampung-kampung yang kita gambar. Terus yang temanya benar-benar mengedukasi juga. Lebih ke gitu sih, Kak. Jadi sebisa mungkin kita produktif juga ke hal yang positif gitu. Iya, iya betul. Ini maksudnya kampung-kampungnya ini random kah atau emang udah ada kampung-kampung tertentu? Random sih, Kak. Jadi kayak misalkan ada juga dari yang DM gitu kan ke Instagram kita gitu kan, kampungnya minta digambar. Oh, nanti minta kita digambar survei, kampungnya. iya. Kadang dari kita ngajuin kan ke kampung mana nih gitu. Berarti emang masyarakatnya sering nge-DM itu berarti ya udah percaya banget gitu Iya, ya. betul. Maksudnya mural itu ya emang nggak hanya sebagai hal yang Kriminal, negatif benar. gitu ya, tapi ada positifnya dan Betul. bisa bermanfaat juga ya. Terus Kak Fata nih sama komunitas itu tuh kalau misalkan berkarya itu ada nggak sih aturan-aturan yang emang mengikat, misalnya kayak ada aturan yang nggak boleh dilanggar atau misalkan ada aturan-aturan yang oh nggak boleh nih atau ini boleh gitu? Itu di komunitas kita. Iya. Kalau aturan sih udah pasti ada gitu kan. Jadi kan paling lebih ke sekiranya tembok yang bertuan kita nggak bisa langsung sembarangan gambar gitu ya, harus izin juga. Paling lebih ke itu sih, Kak. Kalau untuk aturan lebihnya kayak misalkan ya tiban soal meniban gitu ya, sesama penggiat itu udah hal biasa. Oh, gitu. Perizinannya biasanya gampang atau susah? Ada kadang sulit, kadang gampang. Kadang ada yang langsung, oh ya udah Mas, silakan gitu. Sulitnya itu apa, ada syaratnya kah atau ada bayarannya atau apa? Jadi sulit kalau itu kan kita bicara iseng aja lah gitu. Kita misalnya gambar iseng, terus pengen gambar di satu tembok dan itu temboknya bertuan gitu, ada yang punya lah gitu, atau tembok rumah orang. Jadi kalau misalnya orang yang nggak ngizinin itu rata-rata emang benar-benar kurang suka juga gitu sama mural. Walaupun kita setiap izin itu emang kita selalu ngeliat kasih konsepnya. Kita udah pasti konsep dulu, bikin dulu. Kita bikin konsepnya dulu, terus kita izin ke dia gitu. Oke. Gitu, Kak. Terus pernah nggak sih ada tindakan, maksudnya kayak tindak kekerasan ketika kakak atau tim komunitas mural Depok itu melakukan mural ini gitu, entah di jalanan atau di rumah-rumah warga? Kalau itu sih, kalau untuk kekerasan sih alhamdulillah belum. Nggak Belum ada pernah. ya, berarti Cuman masih fine. kalau buat lagi gambar diusir itu udah sering banget. Sering. Iya, tapi mulai dari 2017 kesininya ya, itu udah mulai jarang sih hal kayak gitu. Karena di kota Depok ini kan ya itu tadi udah banyak yang tahu lah mural itu apa gitu. Dan kita juga udah sering bikin agenda-agenda yang positif di Depok. Berarti gitu, udah banyak dukungan juga ya dari Alhamdulillah, masyarakatnya ya. betul. Selagi itu temboknya tidak bertuan gitu. Oke. Terus bagaimana nih sih cara Kak Fatan mengajak nih semangat anak muda untuk terus berkarya? Karena kan ya mungkin kalau kita sebagian kita tahu juga nih, nggak semuanya orang punya stigma yang sama kayak kita gitu. Entah itu positif maupun negatif. Nah, apalagi banyak stigma-stigma yang negatif karena banyaknya berita atau kasus-kasus sekarang gitu ya. Belum lagi kan beberapa waktu lalu ya ada kasus yang Iya, Tuhan aku ya, lapar. itu kan membuat apa ya, stigma masyarakat jadi kayak oh mural berarti ya negatif gitu ya. Terus juga ada bentuk-bentuk kriminal yang emang dari aparatnya juga ya kan, mengecam dan segala macam. Itu bagaimana sih kalau menurut pandangan Kak Fatan, cara mengajak anak muda untuk terus berkarya tanpa melihat pandangan negatif itu sendiri? Jadi kalau buat saya sendiri, misalkan ya kayak salah satu contoh yang Tuhan aku lapar itu kan. Yes. Sebenarnya kalau buat di seni ya, buat saya pribadi itu benar-benar kebebasan buat kita berpendapat gitu. Yes. Ya jadi ketika kita bikin mural, mau masyarakat pendapatnya seperti apapun kita harus terima. Iya. Gitu kan. Udah Karena resiko kan ya. betul. Jadi kan kalau bicara seni, makna dari seni itu apa, benar-benar luas banget itu kan. Nah cuman karena dari saya pribadi, saya memaknai arti seni itu dari kebebasan berpendapat. Jadi ketika saya bikin mural ada yang berpendapat negatif, ya udah nggak masalah gitu. Nah untuk mengajak anak muda sekarang biar lebih produktif gitu ya. Jadi lebih ke kita lihat isunya dulu sih. Kalau emang benar-benar kita pengen mengkritik gitu,
Terus lebih ke berhati-hati lah. Iya, nggak sembarangan mengkritik ya, Betul. harus ada tujuan tertentu. Betul. Terus mau apa, maknanya apa sih yang mau kita kritik gitu benar, ya, benar. nggak sembarangan kita mengkritik asal gitu, Benar, yang ada benar. malah jadi konflik ya, Betul, Kak. lagi-lagi kan nanti ada tindakan kekerasan Udah gitu pasti ya kayak. kayak gitu. Nah jadi kan kalau untuk kayak gitu kan mungkin ya kemungkinan besar kalau saya sih berpikirnya positif aja buat yang kemarin ya, soal hal-hal seperti kemarin lah. Jadi tembok itu benar-benar bertuan, tanggapan saya itu sih. Jadi emang mungkin disuruh hapus atau gimana gitu kan. Jadi itu sih buat saya pribadi. Terus biasanya apa sih ide-ide kreativitas dari Kak Fatan sendiri dan juga komunitas mural Depok yang maksudnya ide cemerlang yang atau ide yang wah banget yang udah pernah dibuat? Kalau Konsep ide, dan temanya itu konsep, seperti apa? paling lomba. Lomba ya. Kita Biasanya bikin lomba. Kita bikin lomba mural. Lomba Nah, mural. ada contohnya di Jalan Raya Juanda tuh. Nah, itu salah satu contoh, sama di Kolong Dipo. Oh itu emang langsung terjun Itu langsung terjun. di jalanan langsung ya? Langsung itu. Tapi tetap kita ada izin juga. Kita kerjasama juga sama beberapa pihak lah gitu. Nah itu biasa lombanya itu sekota Depok aja atau umum? Iya, karena kan memang medianya juga kan banyak juga gitu kan. Cuman umum juga, terus sekota Depok juga gitu. Jadi kita udah pernah bikin 2 kali lah gitu buat lomba. Jadi emang nggak cuma sekedar mural aja biasa, tapi Benar. ada lomba-lomba Ada gitu. lomba-lombanya Berarti juga, ada Kak. prestasi yang dihasilkan ya. Betul. Oke Kak Fatan, mungkin pertanyaannya hanya segitu, tapi kayak dari yang tadi aku simpulin, ya sebenarnya emang mural nggak selamanya negatif gitu betul, ya. Kak. Benar. Bisa jadi sisi positifnya ketika kita juga mau berkreasi, ada tujuannya. Betul. Kalaupun mau mengkritik juga harusnya bertujuan gitu. Iya, lebih Nggak ke hati-hati cuman- sih. Iya, cuman emang kadang kan stigma orang kita juga nggak bisa handle ya. Benar. Ya itu udah resiko sebagai seorang Penggiat. seniman ya kan. Ya mau nggak mau harus diterima gitu ya. Jadi kalau buat saya pribadi, kalau emang kita udah ngelakuin satu hal yang sekiranya bakal berdampak negatif lah gitu, ya kita sebisa mungkin buat para penggiat terima aja gitu. Karena kan pas lagi isu itu lagi naik kan, yang saya lihat di media tuh kayak ada beberapa penggiat yang kayak ngata-ngatain, maaf gitu ya, maksudnya ngata-ngatain pemerintah atau apa gitu kan, karena mural dihapus. Jadi buat saya pribadi kayak ya udah sih biarin aja gitu wayana, karena kan soal tiban meniban itu kan emang udah benar-benar udah pasti ada gitu Kak. Jadi benar-benar harus terima. Iya benar sih, emang ya kita nggak bisa pungkiri juga ya, emang namanya kita nggak tahu resiko, juga, kita betul. nggak tahu apa yang terjadi ya kan. Ya mau itu ditindak lanjut atau apa ya memang udah resikonya gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita sebagai seniman juga harus pandai-pandai nih dalam Betul, Kak. berseni gitu ya. Apalagi ini terjun langsung ke lapangan, yang tadi Kak Fatan bilang tembok itu kan pasti bertuan gitu ya, harus ya izin pasti Benar, gitu. udah pasti izin. Nggak bisa sembarangan main asal pakai aja Iya, gitu ya. itu udah harus izin. Mungkin kalau pas awal-awal terjun ya itu udah pasti kita main asal gambar aja gitu kan. Oke, sebelum ke next episode selanjutnya, nih aku mau tanya nih karena kemarin juga ada question box dari Instagram Himasos. Jadi kita pilih beberapa pertanyaan. Sebenarnya ada 4 pertanyaan, cuman mungkin nanti yang akan kita tanyakan ke Kak Fatan ada 2 pertanyaan. Karena mungkin dari banyaknya pertanyaan sama poinnya sebenarnya. Iya. Langsung aja kali ya. Siap. Ready? Ini dari @idiati dan @tamara akzh. Apa sih harapan kalian terkait hobi mural ke depannya bagi masyarakat ataupun pemerintah kita sendiri? Dan bagaimana cara kalian agar kritik mural itu yang telah kalian buat atau kalian lukis itu bisa dipandang positif? Positif. Kalau yang pertama harapan kita di skena mural itu pemerintah lebih ke menyediakan wadah sih. Gitu, karena kan jadi agenda yang benar-benar udah kita jalani selama ini, program yang udah kita jalani sebenarnya tujuannya lebih ke kita mencari regenerasi gitu Kak. Karena kan ya nggak mungkin kita terus gitu kan. Karena ya udah pasti ada gitu beberapa regenerasi yang mau terjun ke dunia seni jalanan juga gitu kan. Jadi kalau harapan kita ya itu sih buat pemerintahan, kita tolong diwadahi gitu. Mungkin emang selama ini belum terlihat aja kali, maksudnya belum dilirik pemerintah. Betul. Gitu ya. Sebenarnya udah sih kalau dilirik udah, cuman untuk wadah bener-bener tempat gitu. Nah itu kita belum ada. Jadi kita kalau buat agenda pertemuan atau apa, ya ketika lagi mural bareng aja gitu. Lagi ada agenda mural bareng ya itu kita ketemu. Yang gitu Kak. Kalau untuk yang apa tadi pertanyaannya?
caranya untuk Caranya. kritik mural ini bisa dipandang positif, Positif. nggak cuma negatif gitu. Ya itu lebih berhati-hati sih. Lebih berhati-hati. Jadi ketika kita emang benar pengen mengkritik sesuatu, sebisa mungkin kita buat dulu konsepnya. Nah kita harus tahu resikonya juga. Kira-kira dengan konsep ini benar-benar terlalu kasar banget atau gimana gitu. Gitu sih Kak. Jadi lebih berhati-hati aja gitu. Pertanyaan kedua ini dari @Anissa FRD. Kalian pernah nggak mendapat ancaman atau kecaman dari pemerintah ataupun masyarakat? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kalau ancaman kecaman itu udah pasti pernah. Ya? Udah pasti pernah. Cuma kan itu tadi kita pada akhirnya ya udahlah coba kita buat bikin agenda yang positif gitu. Karena kan kalau begini terus ya kita juga capek gitu Kak. Jadi sebisa mungkin kita juga kalau buat saya pribadi sih berawal dari kitanya sih. Jadi dari kayak diri sendiri ya? Iya dari diri sendiri, kayak misalkan contohnya gini lah, apa yang kita tanam hari ini itu yang bakal kita petik nanti gitu kan. Betul. Jadi kayak kita udah pernah dapat ancaman, ya sebisa mungkin kita jangan ulangi gitu. Sebisa mungkin kita perbaiki gitu ya. Contohnya yang tadinya saya bikin mural kritik benar-benar kasar banget gitu, dan kesini-sininya saya mulai udah capek banget itu kan karena sering dapat ancaman atau apa gitu. Coba kita bikin mural yang sekiranya mengedukasi, walaupun di balik itu ada kritikan. Tapi tetap objek pertama yang kita buat itu edukasi. Edukasi ya, emang nomor satu edukasi ya. Betul Kak. Oke, terima kasih Kak Fatan udah mau bergabung di Porseni kali ini. Terima kasih juga nih udah banyak banget memberikan informasi terkait pengalaman Kak Fatan, juga pandangannya terhadap stigma-stigma negatif orang gitu ya, walaupun emang kadang nyakitin mungkin ya, tapi ya itu udah resiko ya. Oke. Benar-benar. Oke, setelah ini nggak afdol banget kalau misalkan hanya satu narasumber aja yang akan kita tanya-tanya. Akan ada narasumber satu lagi yang pastinya seru dan menarik. Dan ini narasumber yang kita juga pasti berbeda pandangan. Kalau mungkin dari sudut pandang Kak Fatan sendiri sebagai pemural, kalau narasumber yang satu ini akan lebih ke perspektif sosiologi media. Tonton terus podcast Olahraga dan Seni. Next, bye. Terima kasih.